Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini saya akan coba analisa ANTM dengan menggunakan fundamental, technical analis, dan komoditi ekonomi makronya ya. Ini untuk analisa saya saham ANTM. Dan sebelumnya jika ingin bergabung dengan grup saya, ini adalah nomornya, silahkan WA saja, nanti akan saya masukkan ke grup saya. Grup saya adalah grup gratis, tidak ada pungutan apa-apa, karena kita di sini tujuannya adalah sama-sama belajar untuk di investasi saham. Jadi silahkan WA ke nomor ini, nanti akan saya masukkan, dan mohon untuk video saya, YouTube saya untuk di like, subscribe, dan di komen, dan bagikan apabila YouTube ini ada manfaatnya. Oke, kita akan coba ya untuk analisa untuk saham ANTM dengan menggunakan fundamental, technical, komoditi, dan ekonomi makronya. Ini untuk komoditinya saham ANTM itu ada hubungannya dengan nikel ya, karena dia bidang usahanya itu di bidang nikel, dan di sini komoditinya mengalami kenaikan yang cukup menjanjikan atau fantastis untuk secara 5 tahunan. Ini saya ambil dari tahun 2016 sampai 2021 ya, untuk di bulan ini itu kenaikan harganya sekarang sudah mencapai di 19.650. Nah, kalau saham komoditinya naik, ya saham yang bergerak di bidang komoditi itu secara tidak langsung akan mengalami kenaikan. Kenapa? Ya, kita lihat kenapa. Nah, mengalami kenaikan karena kebutuhan itu akan meningkat. Kebutuhan akan meningkat sehingga harga sahamnya juga ikut meningkat pula. Terus kemudian nikel itu digunakan untuk apa saja? Nikel itu salah satunya yang di sini juga yang ada hubungannya dengan saham. Saya ambil contoh di sini adalah pembuatan rangka otomotif. Yang kemarin itu diisu-isukan itu adalah adanya pembikinan untuk pabrik mobil, yaitu perusahaan Tesla yang nggak jadi ke Indonesia. Menurut saya tidak ada masalah. Karena apa? Indonesia adalah penghasil nikel yang cukup lumayan besar juga. Nah, ini saya ngambil Antam, tapi yang sebetulnya yang produsen terbesar itu adalah salah satunya, yaitu adalah Inco. Dan di sini saya cuma akan bahas ANTM dulu ya. Nah, apabila terjadi pembangunan pabrik mungkin di India, yaitu Tesla di sana, tidak menutup kemungkinan karena kebutuhan untuk pembikinan batu baterai, kemudian rangka daripada rangka otomotif itu sendiri, seperti peleng, bemper, dan knalpotnya mobil itu juga membutuhkan nikel, tidak menutup kemungkinan ANTM dan Inco itu akan mendapatkan orderan untuk mengekspor nikelnya. Itu menurut saya. Kemudian, kenapa tadi saya katakan sahamnya akan bergerak
naik karena kebutuhannya yang meningkat, permintaan pasti juga meningkat, yaitu saya di sini melihat dari laporan fundamentalnya, yaitu tentang sales-nya. Jadi secara logikanya adalah seperti ini, kalau perusahaan itu dengan operasional yang standar, terus kemudian harga daripada hasil dari produksi itu sendiri atau tambang itu sendiri itu meningkat, saya katakan bahwa sales-nya itu akan meningkat pula, sehingga labanya akan meningkat. Nah, karena operating profit-nya untuk operasional itu tetap tidak ada perubahan karena di sini adanya peningkatan tentang harga daripada nikel itu sendiri. Kemudian di sini total sales-nya sampai tahun 2020 ini ya, lihat di sini meningkat, dan di 2021 karena harganya juga meningkat, saya perkirakan akan meningkat pula. Nah, ini untuk operating profit-nya memang juga ada peningkatan, tapi peningkatannya masih dalam kondisi yang wajar ya untuk ini. Kemudian net income-nya itu dari yang tadinya minus itu sekarang meningkat, dia menjadi untung karena di sini sales-nya meningkat sehingga net income-nya itu juga meningkat pula. Ini jadi di sini saya akan katakan wajar karena apa? Karena di sini operasionalnya operating profit-nya itu kecil dan di sini hasilnya minus, sehingga sekarang operasionalnya menjadi besar, operating profit-nya itu besar, tapi net income-nya pun juga besar pula. Kemudian kalau mengalami kenaikan atau mengalami keuntungan di dalam saham itu sendiri, di dalam produksi itu, perusahaan itu, maka kita akan bisa melihat yang namanya EPS. EPS itu adalah keuntungan atau keuntungan yang berada di dalam lembar saham itu sendiri. Jadi EPS itu adalah earning per share, itu bahasa kerennya, tapi menurut saya adalah di sini bahwa itu adalah per lembar saham itu kita dikasih keuntungan berapa, yaitu adalah EPS-nya. Nah, dengan kita mengetahui EPS ini atau PS ini akan meningkat, EPS-nya meningkat, berarti keuntungan kita pun juga akan meningkat pula. Kemudian di situ adanya PER ya, adanya PER. Nah, PER ini berubah-ubah ya sesuai dengan harga dari saham itu sendiri, dan kalau EPS-nya itu biasanya triwulan. Jadi di sini saya mengatakan kalau EPS-nya meningkat, maka harga saham pun juga meningkat. Itu menurut saya. Nah, dari laporan keuangan ini, saya menyimpulkan bahwa tadi yang ini ya, untuk komoditinya meningkat, ini adalah pengaruh secara globalnya, itu adalah mempengaruhi, karena fundamental itu dipengaruhi ada dua, yaitu secara makro, makronya itu adalah untuk nikelnya, harga nikel dunianya itu meningkat. Dan secara mikro, fundamentalnya secara mikro, itu di sini laporannya cukup menjanjikan. Laporannya ada peningkatan-peningkatan. Kemudian, dan secara teknikal, itu kalau saya lihat dari teknikal bulanan, itu yang harga sekarang itu berada di 2880,
sekarang masih jauh ya targetnya. Kalau target saya adalah berada di sini ya. Ini untuk nikelnya di kisaran, nanti hitungan saya itu ada yang namanya menggunakan EPS. EPS-nya itu berada di posisi kisaran di sini ya. Nah, kita lihat ya. Kisaran di sini yaitu untuk ANTM itu EPS-nya saya memprediksi atau keinginan saya itu EPS-nya 48. 48 dan PER-nya itu adalah 85, maka harga sahamnya nanti itu berada di 4.080. Itu untuk ANTM. Itu menurut saya, cara perhitungan saya menggunakan fundamental dan technical analis saya. Itu untuk ANTM. Dan apabila 48 dia masih menggunakan PER, di PER berkisar 62, 63, maka harga akan berada di posisi 3.000-an. Jadi sekarang dalam posisi 2880, kalau Anda ingin masuk atau mulai membeli, Anda bisa masih ada kemungkinan untuk mendapatkan cuan. Ini ya untuk analisa saya untuk ANTM menggunakan technical dan fundamental ya, laporan secara untuk keuangan ini perusahaan itu sendiri dan pengaruh daripada makro komoditinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.